Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Shalom, shalom. Ya, senang banget di hari yang baru ini bisa kembali menyapa Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan, puji Tuhan. Damai, damai, damai sejahtera bagi kita semuanya. Amin, 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 amin. On TikTok, Facebook, dan di YouTube, puji Tuhan. Siapa yang mau cinta Yesus selamanya? Saya. Siapa yang memuji Tuhan Yesus? Saya. Yuk bersama-sama kita memuji Tuhan Yesus. Ku mau cinta Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Halo semuanya. Terberkati banget deh di hari yang baru ini dengan sukacita, sehat. Yuk bersama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Bapa di surga, bersyukur buat hari yang baru ini. Kami datang bersyukur, memuji, dan menyembah-Mu Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku.
Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Puji Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Shalom semuanya. Ya, dibantu tap-tap layarnya dulu ya, Pastor, ke belakang sebentar. Dibantu tap-tap layar, di-share dulu link tautannya, Pastor izin ke belakang. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, Dor. Ya, kembali Pastor menyapa. Tadi izin ke belakang. Ini apa? Buang dahak. Ya, dalam 2 hari ini Pastor dipulihkan Tuhan dari kelemahan tubuh, ya, entah mungkin karena fisik terlalu capek, ya, mata juga lihat onbok banyak sekali, jadi suara Pastor sampai serak. Puji Tuhan, tetap bisa melayani. Roh Kudus tolong juga kemarin saat akan pimpin kebaktian, suaraku tidak bisa keluar, tapi puji Tuhan bisa melayani sampai selesai dengan pertolongan Roh Kudus. Puji Tuhan. Yuk bersama-sama Pastor ajak kita kembali untuk memuji Tuhan Yesus. Bapak Ibu silahkan bantu di tap-tap layarnya ya, bantu dibagikan biar lebih banyak orang-orang yang boleh kita doakan
dan mereka boleh mengalami kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Aku percaya Tuhan itu ajaib. Aku percaya Tuhan Yesus adalah penolongku. Aku percaya, aku memanggil namanya, aku terima mujizatnya. Amin. Tiada yang seperti Tuhan Yesus, yang selalu menolongku, menolong Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, puji Tuhan. Pulihkan keadaanku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Aku percaya Yesusku ajaib. Dia turun tangan memulihkanku. Aku percaya Yesus itu ada, hadir nyata. Dia turun tangan menyembuhkanku. Mari percaya Bapak Ibu sekalian, Yesus itu ajaib. Dia turun tangan memulihkanmu. Mari percaya Tuhan Yesus hadir. Yesus turun tangan menyembuhkanmu. Yesus turun tangan lawat setiap kita. Yesus turun tangan memberkatiku. Rindu memuji bersama saudara-saudara, segala perkara dapat kutanggung dalam Yesus. Apapun keadaanku saat ini, dan saudara tetap katakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kita tanggung dan kuat karena Yesus setia menopang kita dengan tangan kasih-Nya. Amin. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong, Dia sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Yesus kecewakan. Tuhan Yesus tak
pernah gagal. Yes. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dia sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Kesetiaan-Mu sungguh nyata Tuhan Yesus. Kami ada hari ini oleh karena anugerah-Mu. Oleh sebab itu kami rindu angkat tangan berkata, segala perkara in Jesus name, kami kuat, kami menang. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, Pastor Andy merasakan ada kesembuhan di tubuhku saat pujian ini saya bawakan. Saya berdoa ketika Pastor bawakan pujian ini kembali, Bapak Ibu sekalian juga boleh mengalami kesehatan, pemulihan seperti saya baru saja merasakan ada pemulihan di tubuh saya. Saya berkata-kata dengan baik, suara serak saya mulai berkurang, ada kuasa dalam pujian. Segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dia sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Hore! Aku dipulihkan, Anda dipulihkan in Jesus name. Penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanmu, tak pernah Yesus kecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Yeay! Segala perkara dapat kau tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Kesetiaan-Mu Tuhan kami rasakan hingga detik ini.
Engkau nyata, Engkau hadir, Engkau penolong kami. Kami tidak boleh khawatir, tidak boleh takut. Angkat tanganmu dan berkata, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya, tetap percaya Tuhan Yesus setia. Amin. Kesetiaan Tuhan tidak berubah sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus setia dan siap memberkati kita dengan sabda firman-Nya. Amin. Di Time for Bible, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Bapak Ibu terkasih, saudara-saudaraku sekalian, perlu kita tahu hal ini, bahwa iblis, setan, percaya kepada Tuhan, tetapi binasa, masuk penghukuman, alias tidak selamat. Saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus, diselamatkan. Pertanyaannya adalah, kenapa sama-sama percaya? Setan percaya kepada Tuhan, tidak selamat, binasa, dihukum, neraka kekal. Saudara, Bapak Ibu terkasih, percaya pada Tuhan Yesus, diselamatkan. Sekali lagi, why? Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan. Renungan ini menjadi penguatan kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Why? Atau kenapa? Karena setan percaya kepada Tuhan, tidak melakukan firman-Nya, tidak berbuah. Sementara saudara sekalian percaya kepada Tuhan Yesus dan melakukan firman-Nya serta berbuah. Yuk kita terus setia lakukan firman Tuhan dan berbuah-buah untuk hormat kemuliaan Tuhan Yesus. Mari sekarang kita membaca firman Tuhan sebagai penguat kepada setiap kita. Ada ribuan orang ini yang akan setelah dengar firman ini semakin setia melakukan firman Tuhan, semakin berbuah-buah dalam Tuhan. Amin, amin. Ketik rame-rame. Lakukan setia, lakukan
dan setia. Amin. Firman Tuhan hari ini Pastor baca beberapa bagian ya. Selamat mendengarkan Bapak Ibu terkasih. Yang pertama terambil dari Yakobus pasal 2 ayat 19 dan 20. Amin. Lakukan dan setia. Lakukan dan setia. Puji Tuhan. Yakobus pasal 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Sabda firman Tuhan Yesus ada tertulis, engkau percaya bahwa hanya ada satu Tuhan saja. Itu baik. Tetapi setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi jelas ya, setan juga percaya kepada Tuhan dan kehadiran Tuhan membuat setan pun gemetar. Tetapi setan itu tidak melakukan firman Tuhan. Berbeda sama saudara sekalian, anak-anak Tuhan Yesus. Mana anak Tuhan Yesus? Saya. Anak Tuhan Yesus berarti anak yang melakukan kehendak Bapaknya. Berarti melakukan. Itulah perbedaannya antara saudara dengan setan. Setan percaya kepada Tuhan tapi tidak melakukan firman-Nya. Saudara dan saya anak Tuhan Yesus percaya pada Tuhan Yesus dan setia dan melakukan firman Tuhan. Amin. Amin. Jelas ya sudah ya. Setan percaya kepada Tuhan tapi tidak lakukan firman-Nya. Saudara percaya kepada Tuhan dan belajar setia, lakukan firman-Nya. Amin. Amin. Untuk kita lakukan firman itu butuh namanya iman. Iman itu untuk lakukan firman disebut perbuatan. Perbuatan iman untuk lakukan firman. Tercatat ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Selama kita masih diberikan waktu sama Tuhan, mari kita berbuah, mari kita berbuat, mari kita praktekkan iman kita dengan apa? Melakukan firman Tuhan. Ada orang yang dikatakan dalam Injil Lukas ya, bagaimana dia seorang penjahat. Penjahat tetapi dia memilih di akhir hidupnya percaya kepada Tuhan Yesus. Dia selamat. Padahal dia belum melakukan firman Tuhan. Belum berbuah. Kok bisa selamat? Karena dia tidak punya kesempatan lagi. Dia tidak dapat waktu lagi untuk melakukan firman Tuhan dan berbuah. Jadi jangan disamakan. Saudara mau juga percaya lalu meninggal. Tuhan kasih kita waktu. Percaya untuk melakukan firman. Percaya untuk berbuah. Apa saudara mau meninggal hari ini? Saudara mau mati hari ini? Percaya lalu mati gitu? Kita punya waktu. Kita punya kesempatan. Berbeda dengan penjahat di kayu salib itu yang disalib oleh karena kesalahannya, namun di ujung hidupnya dia memilih percaya kepada Tuhan. Dia diselamatkan. Tuhan berkata, hari ini kau
dan aku di Firdaus. Ini janji Tuhan. Tapi saudara-saudara, hari ini sebagai anak Tuhan, Tuhan kasih anugerah lebih. Apa itu? Waktu. Waktu ini yang paling mahal. Waktu nggak bisa ditebus dengan apapun juga. Waktu adalah favor. Waktu adalah anugerah. Waktu adalah pemberian. Kita masih dikasih waktu. Maka hidup ini harus jadi berkat. Amin. Amin. Karena hidup ini adalah kesempatan, ada waktu. Mari bersama-sama kita gunakan waktu ini dengan baik, ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Pastor Rindu membawakan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Terus kita akan lanjut firman Tuhan setelah pujian ini. Terberkati dengan firman Tuhan. Silakan dibagikan di tab-tab layarnya. Hidup ini adalah kesempatan. Waktu yang ada kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Ya, ingat ya, waktu. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Waktu ini adalah kesempatan. Waktu ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi waktu masih ada. Bila saatnya nanti waktu habis, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti waktuku sudah habis, hidupku udah jadi berkat ya Tuhan. Hore! Saya ajak kita semuanya pergunakan hidup dengan baik. Hidup ini adalah waktu dan kesempatan. Ada bedanya kan? Penjahat yang disalib, dia percaya selamat karena nggak ada waktu. Saudara dan saya, Tuhan kasih waktu dan kesempatan. Gunakanlah waktu kesempatan ini. Lakukan firman Tuhan dan setia berbuah-buah. Amin. Waktu ini adalah kesempatan. Waktu ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Waktu ini kita jadi berkat yuk. Waktu ini adalah kesempatan. Waktu ini untuk melayani Tuhan. Ayo dibantu tab-tab layarnya ya. Jangan sia-siakan di-share waktu
waktu yang Tuhan beri melayani. Waktu ini harus jadi berkat. Oke? Oh Tuhan, pakailah waktuku ini Tuhan untuk-Mu. Selagi waktu masih ada, bila saatnya nanti waktu tak ada lagi, hidupku ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi waktuku masih ada. Bila saatnya nanti waktuku tak ada lagi, hidupku ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti waktumu tak ada lagi, hidupmu sudah jadi berkat. Yeay, amin. Hidup kita udah jadi berkat. Waktunya kalau sudah habis, hidup kita sudah melayani. Amin. Hidup kita sudah menjadi pelaku firman Tuhan Yesus. Amin. Siapa yang terberkati dengan pujian waktu ini adalah kesempatan saya puji syukur. Yuk kita lanjut firman Tuhan Yesus ya. Jadi saudara-saudara, kita melihat sekarang Lukas yang tadi saya katakan, seorang penjahat yang percaya dan selamat sekalipun tidak sempat lakukan firman Tuhan. Kenapa? Waktunya nggak ada. Saudara dan saya ada waktu, yuk kita perkarakan, yuk kita kasih ruang, waktu, schedule, jadwal, memberi diri, ya kita pikirkan, kita sediakan waktu untuk melayani. Injil Lukas 23 ayat 42 sampai 43. Setelah dengar ini, kita akan lebih konsen membagi waktu kita. Masa hidup hanya gosip, masa hidup hanya hura-hura, masa hidup hanya air mata, masa hidup hanya kerja, ya. Apakah Tuhan kasih kita hidup hanya untuk itu? Tidak. Tuhan mau kita menjadi penyembahnya, dan Tuhan mencari penyembah yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yuk kita melihat satu contoh, ya ini supaya kita mengerti ya, bahwa waktu itu adalah kesempatan lakukan firman Tuhan. Penjahat ini, dia percaya Tuhan, tapi tidak ada waktu. Dia selamat, tapi nggak ada waktu untuk lakukan firman Tuhan dan berbuat. Lukas 23 ayat 42 sampai 43. Firman Tuhan Yesus, lalu penjahat ini berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dia mengakui Yesus sebagai raja. Raja segala raja. Dia percaya. Di saat detik-detik terakhir hidupnya, dia percaya. Apa yang terjadi?
Tuhan Yesus menanggapi ayat 43. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu. Apakah perkataan Yesus? Janji. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, penjahat ini diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dia mati selamat sekalipun tidak lakukan firman Tuhan. Tapi satu poin, dia percaya. Percaya adalah poin utama. Saudara akan melakukan firman Tuhan. Lakukan firman, berbuat baik, bukan atas dasar percaya Tuhan Yesus, itu nggak dihitung. Tapi kalau engkau percaya, apapun yang engkau lakukan dalam iman atas dasar percaya, itu yang dikenang oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu terkasih, sekarang saya mau ajak kita lihat untuk kita. Mari, selama kita masih dikasih waktu dan kesempatan, kita mau hidup untuk Tuhan. Ketik rame-rame, hidup untuk Tuhan, hidup untuk Tuhan, hidup untuk Tuhan, bukan hidup untuk uang, hidup untuk Tuhan, hidup untuk Tuhan, bukan hidup untuk uang. Ya. Sekarang kita maju, Bapak Ibu terkasih, saya mau ajak kita melihat satu perumpamaan dari Injil Lukas. Ya, Lukas pasal 3, kita lihat mulai ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Injil Lukas pasal 3, mulai ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Ada tertulis firman Tuhan Yesus dari Injil Lukas pasal 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini satu bahasa kiasan, ya. Bahasa kiasan itu lebih banyak sebetulnya digunakan di kitab syair, kitab puisi. Salah satunya adalah kitab Kidung Agung, kitab Mazmur, kitab Amsal, kitab Pengkhotbah. Itu adalah kitab syair. Nah, di sini katakan bahwa kapak udah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, perhatikan, setiap pohon pasti berbuah sekalipun pohon tidak memakan buahnya, tapi setiap pohon akan berbuah. Tapi ditekankan buah yang baik. Saudara dikatakan hidupmu seperti pohon. Ada waktu untuk bertumbuh. Perhatikan buah itu baik atau busuk. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, ada begitu banyak jenis pohon. Ada yang buahnya busuk, tapi ada beberapa pohon yang baik. Yang busuk akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Tapi yang baik akan terus menghasilkan buah dan kehidupan. Puji Tuhan, ini bicara soal waktu. Waktu untuk berbuah,
Saudara percaya Tuhan Yesus, amin. Diselamatkan, amin. Ada waktu, yuk kita melakukan firman Tuhan dan berbuah. Setan percaya kepada Tuhan, dia binasa karena tidak melakukan firman Tuhan. Bedo, saudara dan saya, orang percaya Tuhan Yesus dan melakukan firman Tuhan. Sekarang firman Tuhan seperti apa yang Tuhan kasih gambaran kepada kita? Lukas pasal 3, lanjut ayat tadi. Kalau tidak buat ini, kita ditebang. Ya, artinya waktu yang engkau terima, engkau hidupi, engkau tidak berbuah. Buah seperti apa? Selanjutnya 10 sampai 11 dan Lukas pasal 3 ya. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Waktu yang engkau kasih Tuhan, engkau mau suruh bikin apa? Tuhan bilang ayat 11. Jawabnya, barang siapa punya 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ketika rame-rame, jangan pelit ya. Puji Tuhan, pastor punya baju-baju yang lebih. Saya sering membagikan, nanti mau dibagikan lagi, baik baju kaos yang baik-baik, bagus-bagus, kece-kece, keren-keren, maupun hem, maupun batik-batik. Saya punya lebih, saya suka membagikan. Ini hal-hal yang praktis yang kita bisa respon firman. Yang kedua, kami juga dalam pelayanan setiap minggu kasih orang makan. Karena Tuhan berkata apa? Kamu kalau punya, kau harus berbagi. Baik itu baju maupun juga makanan. Ya, makanan setiap minggu kita bagikan, kita pakai istilah kasih orang makan. Kalau tidak salah ya, kemarin itu kita kasih makan 20 kilo. Kita buatkan bubur ala-ala Manado, lengkap tahu, ikan asin, keropok, dan lain-lain. Wow, banyak sekali yang datang makan. Bahkan mereka senang sampai pancinya bersih. Karena mereka izin, bolehkah babungkus? Silahkan. Kalau misalnya pulang mau babungkus, silahkan. Tapi awal datang jangan dulu, karena yang datang kemarin banyak sekali. Saya syukur sama Tuhan, pelayanan ini diterima oleh orang banyak. Kami ada berkat, kami juga belikan beras, kami bagikan beras bagi orang-orang keluarga yang tidak mampu. Ini hal yang praktis yang ketika dengar firman, tidak usah kita terlalu tafsir terlalu jauh, tapi yuk langsung kita merespon. Saya ada baju lebih, saya mau kasih orang yang membutuhkan. Saya ada makanan, saya mau komitmen, saya nggak makan sendiri, saya mau berbagi. Ini kesempatan untuk kita melakukan firman Tuhan. Jadi dengan saudara tidak pelit, saudara berbagi, saudara peduli kepada orang-orang susah, maka saudara sudah mengambil bagian melakukan firman Tuhan. Ini yang Tuhan jawab kepada mereka yang bertanya, apa yang harus kami perbuat? Seperti apa firman yang kami lakukan?
Dan Yesus berkata, kalau kau punya 2 helai baju, kasih kepada yang tidak punya. Kalau engkau punya makanan lebih, kasih kepada mereka yang membutuhkannya. Jadi saya melihat di sini dasar dari ayat ini adalah Tuhan meminta buah. Tuhan meminta buah yang baik. Jadi saudara, setiap orang percaya Tuhan Yesus hendaklah mereka hidup dalam pertobatan. Dan pertobatan itu harus berbuah. Pertobatan itu harus menghasilkan buah-buah pertobatan. Seperti tertulis di dalam Injil Matius pasal 3 ayat yang ke-8. Ya. Mari kita melihat Matius pasal 3 ayat 8. Dan saya minta Bapak Ibu sekalian boleh menghafal ayat ini, ya. Matius 3 ayat 8. Ayat ini pendek sekali, tetapi kalau saudara ingat pasti dalam hatimu, selama engkau hidup, engkau tidak akan berhenti berbuah. Hafal Matius 3 ayat 8. Selama engkau hafal ayat ini, engkau renungkan, engkau lakukan, engkau akan tidak berhenti berbuah. Matius 3:8. Tertulis firman Tuhan Yesus yang kita mau hafalkan. Amin, amin. Jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Sekali lagi ya. Matius 3 ayat yang ke-8. Jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Sekali lagi, Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Banyak ngomong firman itu bukan buah. Buah itu adalah melakukan firman. Jadi hasilkanlah buah sesuai pertobatan. Saudara mengaku bertobat, mana buahmu? Jadi ketika Tuhan meminta buah, itu karena Tuhan mau. Ketika jemaat atau orang di sekitar kita, masyarakat, meminta buah, itu karena mereka rindu melihat seperti apa Kristus. Jangan saudara ngeles atau merasa dipojokkan atau terhakimi. Tuhan memang meminta buah. Manusia juga di sekeliling kita mau melihat buah-buah Kristen, buah-buah orang percaya Yesus. Kalau saudara mengaku bertobat di mulutmu, mana buahmu? Ayo ketik rame-rame. Mana buahmu? Mana buahmu? Mana buahmu? Bilang kanan kiri, mana buahmu? Mana buahmu? Mana buahmu? Maaf ya, kamu kebanyakan cangkem, kamu kebanyakan ngomong, kamu kebanyakan bicara. Mana buahmu? Mana buahmu? Mana buahmu? Mana buahmu? Ya, jadi kalau saudara-saudara banyak digurui orang-orang yang teori, mana buahmu? Mana buahmu? Gitu Bapak Ibu sekalian. Ini tidak kita mau jelek-jelekan, tidak, tapi Tuhan yang bilang hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatanmu. Jadi kalau ada yang mengaku sudah bertobat, harus berbuah, buah yang baik tentunya. Kalau tidak baik akan dipotong, tapi yang baik akan dibersihkan dan dinikmati. Yeay!
Makasih tap-tap layarnya, nggak nyangka banget sampai 1 juta like. Wah, puji Tuhan, puji Tuhan. Makasih YouTube. Wah, nonton banyak sekali YouTube, hampir 10.000. Silakan dibantu di share terus di Facebook juga demikian, hampir 10.000 penonton yang banyak sekali. Terima kasih, dibantu di share terus biar pelayanan ini boleh berbuah-buah lebih lebat lagi. Amin. Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 24. Kita selesai di ayat-ayat ini untuk firman Tuhan perenungan hari ini. Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 24. Ayat Filipi ini seringkali digunakan, dipakai, ditulis, dirangkaikan dengan suasana orang yang sedang berpulang ke pangkuan Bapa di surga, ya. Baik, Pastor bacakannya. Ada tertulis firman Tuhan Yesus Filipi 1:21-24. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat ini saudara mungkin pernah dengar. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ya, puji Tuhan, karena Tuhan berkata, bagi yang percaya mereka tidak binasa, melakukan firman Tuhan. Amin. Amin. Hidup adalah Kristus, dalam Kristus kita meninggal, untung. Karena waktu yang ada kita pakai untuk melakukan firman Tuhan. Ayat 22. Waktu yang ada kita berbuah. Dikatakan firman Tuhan Yesus, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, waktu kan, ada kesempatan kan, Tuhan kasih tempo kan, untuk apa? Untuk berbuah, bukan yang lain. Dan yang jelas tadi yang kita baca ya, jangan pelit, jangan pelit. Kamu punya baju lebih, kasih orang. Gak usah tafsir lah, terlalu ribet-ribet nanti bagian kelas pengajaran. Tapi kalau kau punya makanan lebih, jangan tutup mata, jangan kau buang di sampah, kasih orang, sisipkan yang layak, kasih makan orang susah, kasih makan orang miskin. Engkau tidak kekurangan. Saya alami, pelayanan kami, keluarga kami alami bagaimana kami peduli kepada orang susah, orang miskin, kepada mereka membutuhkan, kasih orang makan. Kami tidak kekurangan. Aneh kan? Aneh tapi nyata. Itulah bagian orang-orang yang mengamalkan, yang menjalankan, melakukan firman Tuhan. Pelayanan ini hadir setiap hari dan banyak orang disembuhkan. Aneh tapi nyata. Air doa, saya kemarin ketemu orang, dia bicara, pelayanan Pastor Andy Simon jadi berkat sungguh nyata sampai luar negeri. Kalau air yang hamba Tuhan kasih ke orang dan air itu membawa manfaat, itu sudah biasa. Tapi kalau air minum masing-masing hanya diberkati lewat live streaming, ini satu karya Roh Kudus yang ajaib di akhir zaman ini. Supaya lebih banyak orang percaya akan kasih Yesus dan kenal siapa Tuhan Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi saudara-saudara 22, jika aku harus
hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Dia katakan, kalau mati dalam Kristus untung. Tapi kalau masih harus hidup, Tuhan meminta buah. Ayat 23. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan dia bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Ya, penjahat yang disalib mati, percaya Tuhan Yesus, tidak sempat berbuah, itu jauh lebih bagus. Tapi kita dapat anugerah spesial, dikasih waktu, dikasih kesempatan. Yuk kita berbuah. Hidup ini jangan disia-siakan. Amin. Amin. Memang hidup di surga itu jauh lebih baik. Tapi kita masih dipercaya Tuhan, dikasih umur, berarti kita harus berbuah. Ayat 24. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena siapa? Karena kamu. Harusnya Pastor Randy sudah meninggal. Berbagai penyakit dan kelemahan, bahkan berkali-kali saya mengalami kecelakaan. Tuhan meluputkanku, Tuhan menyelamatkanku, Tuhan menyembuhkanku. Tuhan masih kasih kesempatan hidup di dunia ini. Untuk siapa? Untuk kamu. Untuk kamu. Untuk kamu. Supaya kamu bisa melihat karyanya, karya Kristus dalam hidup saya. Supaya kamu bisa mendengar kesaksian-kesaksianku tentang kebaikan Tuhan. Supaya kamu bisa saya layani untuk keselamatan jiwamu. Berbuahlah, percaya kepada Tuhan Yesus, lakukan firman-Nya, dan setia. Amin. Let's pray. Bapak Ibu yang mau didoakan, sekarang saudara-saudara angkat tanganmu. Diberkati engkau yang sedang sakit. Orang-orang sakit saat ini, terimalah aliran kesembuhan mengalir di tubuhmu. In Jesus' name, be healed, be free, and be clear. Diberkati tubuhmu, negatif sakit, negatif penyumbatan, negatif penyempitan, semuanya tubuhmu direcovery, dipulihkan, disembuhkan, dibuat normal dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati darahmu. Darah Yesus mengalir, mengampuni dosa-dosamu, mentahirkan engkau, dan memberi engkau kesehatan, hidup yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Katakan bersama-sama saya, aku disembuhkan, aku disembuhkan, aku disembuhkan. Baik Bapak Ibu yang sedang diopname saat ini, katakan, aku disembuhkan, aku disembuhkan, aku disembuhkan, aku disembuhkan. Dan tidak mustahil yang di rumah sakit, bahkan sedang diopname, hari ini engkau pulang. Sama halnya Pastor tadi mengalami kesembuhan saat pujian segala perkara. Dan sekarang saya merasakan suara saya sudah kembali hampir normal. Berkat pengurapan Roh Kudus, kesehatanku dipulihkan. Demikian pun saya berdoa, saudara-saudara, kesehatanmu dipulihkan, normal kembali. In Jesus' name. Emas dan perak
tidak ada padaku, tapi apa yang kuterima, yang kumiliki dari Tuhan Yesus, yaitu kesembuhan. Doa pelayanan ini kuberikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah aliran kesembuhan dan menyembuhkan tubuhmu, anak-anakmu, suami istrimu, orang tuamu disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat sabda firman-Mu dan jamahan kasih-Mu. Kami disembuhkan, kami bersyukur, kami beruntung. Tuhan kasih kami waktu, dan biarlah waktu-waktu yang ada, kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan, yang setia berbuah-buah. Dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan yang Kau dengar. Dan terimalah persembahan hidup kami Tuhan, untuk menyerang hati Bapa di surga. Amin. Katakan amin. Ketik amin. Amin berarti saya percaya. Apa yang kau percaya dalam nama Yesus, terjadilah. Amin. 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 Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, Pastor mau ajak saudara-saudara mendoakan air ya. Ada yang bertanya, Pastor bolehkah dengan botol besar? Ya silakan. Dan juga tadi ada juga beberapa request, Pastor tolong doakan juga berkat untuk minyak, karena kami mau oleskan. Baik, Pastor ada botol minyak di sini sebagai ilustrasi, saya angkat dan juga saya kasih contoh Bapak Ibu sekalian. Ini air dalam kemasan besar, ya. Jadi bukan masalah kemasan kecil atau besar, tidak harus ada label healing water, tetapi kalau healing water label hanya tanda bahwa air di tangan saudara udah didoakan Pastor Andy. Tapi saudara-saudara yang membawa kesembuhan itu bukan Pastor Andy. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus memberkati. Angkat air, angkat minyak, diberkati. Air dan minyak ini, air ini minumlah dalam nama Yesus, engkau disembuhkan. Kasih orang sakit, mereka disembuhkan. Minyak ini oleskan dalam nama Yesus, orang sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus, minyak ini membawa berkat kesembuhan. Amin. Puji Tuhan, Pastor sudah mohonkan berkat untuk air dan minyak. Silakan Bapak Ibu oleskan kepada orang sakit minyak itu, dan air saudara silakan dikasih atau diminum. Saya mau minum. Aneh tapi nyata, air biasa menjadi air kesembuhan. Didoakan dalam nama Tuhan Yesus. Aneh tapi nyata, yang tidak ada menjadi ada karena iman kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, habis ini Pastor akan doa mohonkan berkat Tuhan. Saudara terberkati, silakan di-share tautan ini, silakan dibagikan biar banyak orang juga boleh mengalami kasih Tuhan Yesus dan mengenal siapa Tuhan Yesus oleh karena kasih-Nya. Bapak Ibu sekalian mau memberikan dukungan untuk memberkati hamba Tuhan ini, Bapak Ibu silakan bisa melihat di deskripsi
YouTube ya, yang di TikTok, yang di Facebook, mau memberkati hamba Tuhan atau mendukung pelayanan kasih orang makan dan kegiatan di Healing Center, Bapak Ibu silakan cek di deskripsi YouTube. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pastor membuat ini supaya untuk orang-orang oknum-oknum penipu tidak ada celah, karena orang berkata kalau pastor tidak memberikan arahan deskripsi di mana kami untuk memberkati Pastor Andy, takutnya orang lain yang memanfaatkan nama-nama mereka masukkan rekening-rekening palsu. Nanti kasihan orang yang mau menabur benih, memberkati hamba Tuhan, justru dimanfaatkan oleh oknum penipu. Sekali lagi, terima kasih buat kebersamaan kita. Sekarang Pastor akan doa berkat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Semua sehat-sehat ya, panjang umur. Habis doa berkat, Pastor akan lanjutkan membacakan beberapa kesaksian-kesaksian yang sudah mereka terima cuma-cuma Tuhan Yesus ya. Angkatlah tangan Bapak Ibu terkasih. Dengan tangan yang terangkat kepada Tuhan, kami mohonkan berkat daripadamu ya Tuhan. Bapa yang baik, mohon berkat-Mu atas kami. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu terkasih, Oma Opa, Cece Koko, Tante Om, Kakak Adik, dengan tangan terangkat, terimalah berkat sepanjang hari ini dalam pekerjaanmu, kesehatanmu, keluargamu, studimu, lumbung-lumbungmu, promosi pekerjaanmu, penjualanmu, karirmu, masa depanmu, keturunanmu, kandungan istrimu. Semua berkat ini dimateraikan dengan perlindungan Tuhan Yesus. Terima dengan iman dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan teruslah menjadi berkat. Lakukan firman Tuhan. Jadi berkat bagi sesama, itu senangkan Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami percaya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Puji Tuhan, selamat masuk hari yang baru. Selamat menikmati kesehatan, kebaikan Tuhan, dan selamat berbuah-buah. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Pastor juga sudah enakan dipulihkan saat pujian tadi, luar biasa banget. Tuhan luar biasa, hadir banget, nyata saya rasakan, sehingga hari ini saya akan mau cari sarapan sop kuah panas. Waduh, senang sekali. Makasih semuanya, bless you, dadah. Yeay. Makasih semuanya, orang-orang baik yang memberkati hamba Tuhan ini di YouTube, Facebook, dan di TikTok. Terima kasih semuanya, bless you, bless you, bless you. Senang banget, puji Tuhan. Terima kasih semuanya. Pastor off ya, dengan ucapan sola fide, hiduplah oleh iman. Apapun yang terjadi, ingat berbuah, ingat lakukan firman Tuhan, berbuah, sola fide, hidup dengan iman. Karena Tuhan Immanuel, Tuhan Yesus Immanuel, sertai kita, Anda dan saya sekalian, sampai selama-lamanya. Asik, senang aku, happy banget karena Tuhan Yesus. Selamat masuk hari yang baru. Kiss bye.
Dor. Makasih. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.